Ketika Fatimah saja Nabi katakan, ini bapakmu nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak bertakwa, apalagi ahli maksiat, kan begitu. Hari ini setelah 14 abad ada segerombolan orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan klaim cucu Nabi sebagai privilege untuk mendapatkan hak istimewa dengan mengeksploitasi umat Nabi. Tak ulangi, dengan ngaku-ngaku cucu Nabi, dia merasa punya hak istimewa untuk mengeksploitasi umat Nabi. Kita harus bertanya, kalau akhlaknya kayak gitu, nggak pantas dia ngaku cucu Nabi. Kalau di dalam darahnya ada darah Nabi, Pak, yakin akhlaknya nggak mungkin kayak gitu. Kecuali saya boleh ngaku, Pak, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Setuju nggak kira-kira? Tapi kalau saya ngomong mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW, nah itu masalah itu, Pak. Itu masalah itu. Saya yakin betul sebagai umat Nabi ini, Suparman Abdul Karim ini, Pak, sebagai umat Nabi yakin kalau di dalam darah orang tersebut ada darah Nabi, kelakuan nggak mungkin kayak gitu. Yakin, bihaqil yakin saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam suatu kesempatan, Ustadz Suparman menerangkan klaim Habib Ba'alawi yang merasa mempunyai strata nomor 1 istimewa dibandingkan dengan orang-orang pribumi sendiri. Belakangan isunya itu makin mencuat. Kata beliau, rekam jejak digitalnya tersebar di mana-mana. Sebagian mereka mengatakan kaki Habib lebih mulia daripada kepala seorang kiai. Bahkan mengaku saja setara dengan kelompok Habib itu dianggap tidak akan masuk surga. Ini menurut Ustadz Suparman, klaim-klaim seperti ini banyak tersebar videonya di media sosial. Ini adalah sebuah doktrin tidak mendasar, tidaklah ada dalam Islam menurut beliau. Nasab menjadi parameter absolut mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran kemuliaan, keistimewaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan semata, keimanan dan ilmu. Makanya Ustadz Suparman tegas menerangkan, kalaulah dalam tubuh seseorang mengalir darah Rasulullah, tidak akan berperilaku menyimpang daripada perilaku Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, untuk melihat penjelasan dari Ustadz Suparman, teman-teman, mari kita simak berikut ini dia videonya. Ada sekelompok orang dari klan tertentu, kita nyebutnya klan Ba'alwi, karena pendulumnya itu Alwi bin Ubaidillah. Klan Ba'alwi ini mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi. Bahkan tidak segan-segan menyebut mereka adalah ahlul bait Nabi. Menjadi hulu karena klan ini menjadi kasta beragama nomor 1. Di dalam Islam menjadi kasta tertinggi. Apa buktinya? Buktinya dia merasa lebih istimewa daripada muslim yang lain. Bahkan dalam ceramah-ceramah disampaikan, kiai merasa setara saja dengan Habib, maka kiai itu tidak akan masuk surga. Jadi seorang pun merasa setara saja dengan mereka, itu sudah bakal masuk neraka. Dan kita selain dari klan mereka haram menikahi syarifah, perempuan dari keluarga mereka. Pernikahan itu haram dan mereka batalkan kalau terjadi. Fakta ini menunjukkan ternyata di tahun 2024 Islam sudah menciptakan kasta beragama baru. Ya, ini kasta tertinggi yang lebih istimewa daripada orang lainnya. Sampai-sampai ada ucapan begini, kaki Habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Mapas, kata orang Lampung, Pak. Dan ini kan bukan katanya, ini kan fakta yang menyebar secara digital
jejak digitalnya banyak sekali dan disampaikan di mana-mana. Ini persoalan. Kemudian yang berikutnya lagi, wanita yang mengandung anak seorang Habib, wanita ini bukan syarifah. Ketika dia melahirkan, perutnya hanya dititipi saja sebagai kandungan. Ibunya yang melahirkan ini tidak boleh memukul, karena itu adalah cucu Nabi. Jadi nggak boleh mukul anaknya dewek, Pak. Nggak boleh memarahi anaknya sendiri, karena itu cucu Nabi. Nah, ini terjadi kembali. Ditambah kemudian yang berikutnya cerita-cerita khurafat yang baru saja muncul itu, kita juga terkaget-kaget kok diupload ya, Pak. Mereka membuat pernyataan Habib apa gitu namanya, saya lupa. Itu secara fikih level mujtahidnya sama dengan Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak. Tapi ruhaninya, ruhnya itu jauh lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Waduh, kok bisa membanding-bandingkan ulama ya? Syekh Faqih Muqaddam itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada bahkan yang bisa mi'raj 70 kali, Pak. Ngalahin Nabi kita itu, Pak. Nabi aja seumur hidup mi'raj cuman sekali. Nah, dia sehari bisa 70 kali. Jadi berbagai macam kemudian penggunaan nasab Nabi kita untuk kepentingan kelompok tertentu, keluarga tertentu. Bahkan seolah-olah dengan pengakuan sebagai cucu Nabi itu ada privilege, ada hak istimewa. Karena yang menderita itu sebetulnya masyarakat NU sendiri. Itu pesantren-pesantren dipalaki, Pak. Nggak tanggung-tanggung orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu datang. Paling dikit minta 5 juta, 15 juta, 25 juta. Ada kiai yang dimintai 30 juta. Ente kaya karena kakek aneh. Benar, ini kalimatnya begitu, Pak. Kiai, ente kaya itu gara-gara kakek aneh. Maka aneh sebagai cucu kakek aneh minta 30 juta. Nah, si kiai ini nggak ada uang segitu, hanya ada 15 juta. Begitu dikasihkan 15 juta, uang segitu ditabur di mukanya kiai, Pak. Kebayang nggak oleh kita? Di NU itu kiainya sangat dihormati oleh santri. Tapi oleh oknum Habib tersebut ditaburkan uang di mukanya. Gara-gara nggak cukup 30 juta. Jadi orang alim yang betul-betul dihormati, ulama yang betul-betul dihormati jadi rendah. Gara-gara mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada orang lain. Dan berbagai macam bentuk fenomena yang lainnya. Nah, terkait dengan ini semua, ini kan sudah ada hulu, fakta berlebih-lebihan dalam agama terhadap ini semua. Bahkan ada pernyataan begini, Habib itu walaupun ahli maksiat, dia akan mati husnul khotimah, dia tetap akan masuk surga. Termasuk juga muhibbin. Muhibbin itu walaupun ahli maksiat, nggak pernah sholat, selama dia cinta sama Habib, masuk surga juga. Kiai alim kayak manapun, soleh, santrinya banyak, kalau dia benci Habib, maka dia masuk neraka, matinya su'ul khotimah. Walaupun hari ini saya ingin garis bawahi kata diksi membenci itu adalah diksi pejoratif. Tidak ada yang membenci. Hari ini saya ingin jawab buat kita semua, ngapa sih kita menggali ini semua? Bahasa sederhananya, Parman, bahasanya begitu, Pak. Emang ente siapa kok ngebahas nasab habaib? Jawabannya gampang banget, Pak. Karena saya adalah umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya umat Nabi, maka saya punya hak yang sama berbanding lurus dengan kewajiban yang dibebankan kepada saya. Saya punya hak untuk bertanya siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi, benarkah dia benar-benar cucu Nabi?
Bertanya kita. Nah, di tengah fenomena yang sedemikian rupa ini, muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantan yang bertanya-tanya, kelakuan model kayak gini nih, benarkah ini cucu Nabi? Awalnya kita cuman beristidlal begini, Pak. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar ketakwaannya. Ini jelas, ini hadis sahih ini, kan begitu? Atau pernyataan Nabi. Nabi bersabda begini. Kata Nabi, ya ma'asyara Quraisyin, wahai bangsa Quraisy. Nabi bicara tentang bangsa. Suku kalau bahasa kita. Wahai senak lepung kalau orang Lampungan begitu. Wahai bangsa Quraisy, la ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad, bagian bangsa kalian, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi masuk lagi. Ya bani Abdi Manafin, wahai keturunan Mbah Abdi Manaf. Nah, Nabi sudah bicara klan ini, Pak. Sudah bicara keluarga. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Lalu masuk lagi Nabi, ya Abbas, wahai Abbas. Nah, kalau Nabi sudah ngomong Abbas, itu pamannya, ahlul baitnya Nabi. Kan keluarga yang disebut ahlul bait itu ada 4. Alu Aliyin, keluarga Ali. Alu Aqil, keluarga Aqil. Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Alu Abbas, keluarga Abbas. Wahai paman, kata Nabi, la ugni anka minallahi syai'an. Nih Muhammad, ponakanmu mamang, kalau bahasa kitanya, ponakanmu nggak bisa menolong engkau kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah. Ya Safiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bibi Safiyah, bibinya Rasul. La ugni anki minallahi syai'a. Aku ponakanmu bi, nggak bisa nolong kamu kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi masuk ke anaknya, Pak. Ya Fatimah, wahai Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu, enggak bisa menolong kamu sedikit pun di hadapan Allah kalau kamu tidak bertakwa. Terbantah semua klaim. Kalau yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu pasti masuk surga. Jauh banget. Nah, sekarang begini, ketika Fatimah saja Nabi katakan, ini bapakmu nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak bertakwa, apalagi ahli maksiat, kan begitu. Hari ini setelah 14 abad, ada segerombolan orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan klaim cucu Nabi sebagai privilege untuk mendapatkan hak istimewa dengan mengeksploitasi umat Nabi. Tak ulangi, dengan ngaku-ngaku cucu Nabi, dia merasa punya hak istimewa untuk mengeksploitasi umat Nabi. Kita harus bertanya, kalau akhlaknya kayak gitu, nggak pantas dia ngaku cucu Nabi. Kalau di dalam darahnya ada darah Nabi, Pak, yakin akhlaknya nggak mungkin kayak gitu. Kecuali saya boleh ngaku, Pak, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Setuju gak kira-kira? Tapi kalau saya ngomong mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW, nah itu masalah itu, Pak. Itu masalah itu. Saya yakin betul sebagai umat Nabi ini, Suparman Abdul Karim ini, Pak, sebagai umat Nabi yakin kalau di dalam darah orang tersebut ada darah Nabi, kelakuan gak mungkin kayak gitu. Yakin, dihakil yakin saya. Nah, ketika kita dalam tanda kutip berhusnuzon, mikir. Teman-teman, Ustadz Suparman di akhir video yang barusan kita simak menegaskan kalaulah seseorang benar sebagai cucu Nabi dan di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, pasti perilakunya sama persis dengan baginda Nabi. Akhlak dan perangainya sama dengan Rasulullah. Tetapi realitanya, orang yang mengaku cucu Nabi di Indonesia justru sangat memalukan dan memilukan, sehingga wajar
umat bertanya-tanya kebenaran mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak dari Ustadz Suparman. Kalau ada yang disampaikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.